Nah guys, menjadi content creator itu tidak mudah. Kalian itu harus tempuh selama 12 bulan terakhir dengan persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Kalian harus belajar hal-hal yang baru. Kalian gimana caranya buat konten semenarik mungkin. Kalian upload, kalian harus perhatikan algoritma, itu berproses ya guys. Jadi kalau kalian mau jadi content creator, kalian harus tahu 6 hal ini. Nah, bagi kalian penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Oke guys, di poin pertama, kalian itu untuk menjadi content creator, kalian itu wajib punya ide yang fresh setiap harinya. Karena kalau content creator itu, kalian itu membuat video, kalian itu konsisten di situ, kalian itu buat video semenarik mungkin. Jadi kalian harus punya konsisten dalam buat video. Jadi kalian itu utamain mana fashion kalian yang kalian sukai. Nah, contohnya kalau fashion dan hobi itu berbeda. Jadi kalau fashion itu kalian bisa lakukan setiap saat tanpa rasa bosan. Tapi kalau hobi itu nggak setiap saat kalian bisa lakukan. Gitu kalau misalnya kalian itu melakukan itu sesuai fashion. Jadi nggak ada hambatan. Kalau kalian istilahnya buat lebih produktif setiap hari pun lebih bagus ya. Karena kalau kalian buat video setiap hari pun intinya kalian bisa menjangkau penonton lebih banyak dalam channel YouTube kalian. Karena kalau content creator itu memang persyaratannya mudah. Kita itu banyak kompetitor pesaingnya. Karena sosial media itu luas ya guys. Karena sosial media YouTube, TikTok, Instagram itu sangat luas. Jadi kompetitor pesaingnya itu banyak. Jadi kalian harus tonjolkan value nilai yang ada di diri kalian. Kalian ciptakan dalam bentuk video. Jadi kalian harus punya ide yang fresh. Jangan kalian itu istilahnya kuantitas dari video kalian itu menurun. Karena kalau kalian buat kontennya tidak sungguh-sungguh, kalian buat konten ngasal, itu penonton itu bakalan boring ya. Jadi kalian jadi penonton itu bakalan nggak bertahan dalam video channel YouTube kalian. Jadi kalian itu harus punya value nilai dalam konten kalian. Jadi usahain kalian buat konten yang simple tapi ngena di penonton dengan manfaat yang dia dapatkan ya guys. Next. Nah, poin kedua yaitu kalian harus punya skill dalam berbagai bidang. Kalau kalian menjadi content creator, kalian harus punya skill yang kalian punya. Nah, kalau kalian itu harus percaya diri. Faktor pertama itu harus percaya diri, yakin, punya mental yang kuat, konsisten dalam buat konten. Kalian ciptakan fashion yang kalian punya. Kalian itu harus punya skill dalam berbagai bidang. Contohnya kalau kalian menjadi content creator, kalian itu harus bisa merekam video dalam bentuk digital. Kalian harus percaya diri. Kalian harus lakukan itu dengan merekam video, aktivitas yang kalian lakukan. Kalian harus bisa menghasilkan audio yang baik dalam bentuk tampilan suara. Manfaat dari video kalian itu apa? Audionya itu jangan sember-sember. Kalian harus menggunakan bantuan entah mic clip on, bantuan suara di handphone kalian agar lebih jelas gitu. Biasanya kalau YouTube itu kalian membutuhkan tripod ya. Jadi untuk bisa menaruh handphone kalian itu maupun berdiri maupun landscape ya. Kalau misalnya itu kalian juga bisa menggunakan mic clip on dengan bantuan agar suara kalian itu lebih jelas, fokusnya ke audio ya guys. Jadi itu penting banget. Serta kalian itu menggunakan cahaya lampu. Kalau kalian istilahnya lebih bagus pakai ring light maupun lampu kamar yang ada di handphone kalian. Nah, biasanya kalau misalnya lebih terang lagi, udah pakai ring LED, kalian juga pakai
bantuan lampu emergensi yang kalian taruh di ring light tersebut. Jadi udah ada ring light, lampu emergensi, lampu kamar kalian itu lebih bagus lagi. Biasanya content creator itu dengan bantuan cahaya yang lebih bagus agar mungkin menampilkan kesan percaya dirinya itu muncul ya guys. Nah, yang pasti kalian itu harus punya skill hal itu. Nah, kalian bisa edit video dengan simple, semenarik mungkin, dengan tujuan video kalian itu bisa lebih mempunyai kualitas ya guys. Next. Nah, poin kedua yaitu kalian harus punya skill dalam berbagai bidang. Kalau kalian menjadi content creator, kalian harus punya skill yang kalian punya. Nah, kalau kalian itu harus percaya diri. Faktor pertama itu harus percaya diri, yakin, punya mental yang kuat, konsisten dalam buat konten. Kalian ciptakan fashion yang kalian punya. Kalian itu harus punya skill dalam berbagai bidang. Contohnya kalau kalian menjadi content creator, kalian itu harus bisa merekam video dalam bentuk digital. Kalian harus percaya diri, kalian harus lakukan itu dengan merekam video aktivitas yang kalian lakukan. Kalian harus bisa menghasilkan audio yang baik dalam bentuk tampilan suara. Manfaat dari video kalian itu apa? Audionya itu jangan sember-sember. Kalian harus menggunakan bantuan entah mic clip on, bantuan suara di handphone kalian agar lebih jelas gitu. Biasanya kalau YouTube itu kalian membutuhkan tripod ya. Jadi untuk bisa menaruh handphone kalian itu maupun berdiri maupun landscape ya. Kalau misalnya itu kalian juga bisa menggunakan mic clip on dengan bantuan agar suara kalian itu lebih jelas, fokusnya ke audio ya guys. Jadi itu penting banget. Serta kalian itu menggunakan cahaya lampu. Kalau kalian istilahnya lebih bagus pakai ring light maupun lampu kamar yang ada di handphone kalian. Nah, biasanya kalau misalnya lebih terang lagi udah pakai ring light, kalian juga pakai bantuan lampu emergensi yang kalian taruh di ring light tersebut. Jadi udah ada ring light, lampu emergensi, lampu kamar kalian itu lebih bagus lagi. Biasanya content creator itu dengan bantuan cahaya yang lebih bagus agar mungkin menampilkan kesan percaya dirinya itu muncul ya guys. Nah, yang pasti kalian itu harus punya skill hal itu. Nah, kalian bisa edit video dengan simple, semenarik mungkin, dengan tujuan video kalian itu bisa lebih mempunyai kualitas ya guys. Next. Nah, untuk konten kreator itu nggak kalah penting kalian itu harus paham sosial media. Nah, intinya kalau konten kreator itu harus aktif di sosial media. Jangan gaptek. Kalian itu tujuan menjadi konten kreator itu dengan tujuan membagikan suatu hal. Tapi kalian harus paham dulu sosial medianya. Contohnya itu sosial media itu adalah kebutuhan yang sangat penting gitu. Contohnya YouTube. Kalau kalian terjun ke dunia YouTube jadi konten kreator, nah kalian harus paham tuh algoritma YouTube-nya, gimana caranya edit videonya, gimana caranya kalian bisa tahu penontonnya itu yang nonton berapa ribu, kalian bisa lihat analitiknya, grafiknya. Nah, gimana sih cara channel YouTube itu? Gimana sih cara YouTube channel kita itu berkembang? Nah, itu kan ada algoritmanya. Kalian harus perhatiin karena kalian turun atau terjun ke dunia YouTube, kalian harus paham sosial media. Jadi kalian itu jangan kalian cuman upload video tanpa kalian itu menganalisa video kalian itu ditonton atau tidak gitu guys. Intinya kalian harus bisa mencari hal-hal yang berbau dan paham. Contohnya kalau YouTube itu ada algoritmanya, gimana sih YouTube kalian itu bisa berkembang, gimana sih YouTube itu menghasilkan uang, kalian harus tahu dengan cara paham sosial media. Itu penting banget guys. Next. Oke guys, di poin keempat yaitu kalian bikin konsep
yang menarik dan kreatif. Nah, namanya konten kreator itu dia pasti punya ide-ide segar setiap hari ya. Jadi kalian harus punya konten yang berkonsep. Kalian itu harus istilahnya buat konten apa lagi next berikutnya. Jadi kalian itu harus berkonsep. Semenarik mungkin kalian ciptakan konten kalian dengan kreatif yang kalian punya. Nah, kalian itu istilahnya konten kreator itu harus kreatif dan punya ide-ide segar. Jadi kalian itu jangan sampai konten kreator itu stuck di situ aja, karena kan konten kreator itu yang pasti harus punya konten-konten fresh setiap hari yang kalian upload setiap saat. Intinya harus kreatif, kalian cari info-info yang terbaru, yang trending, entah yang penonton itu sukai ya. Jadi intinya itu yang penonton sukai, yang lagi trending, ataupun hal-hal yang kalian kuasai ya guys. Jadi itu pasti kalian buat dengan semenarik mungkin versi kalian yang kalian buat. Jadi itu yang pasti kalian itu harus punya ide-ide segar setiap hari. Next. Nah, poin kelima yaitu untuk konten kreator itu harus punya mental yang kuat. Nah, harus punya mental yang kuat. Jadi konten kreator itu nggak mudah, butuh persyaratannya itu sampai 1 tahun, 8 bulan, 5 bulan. Tergantung dari konten kreator itu berproses ya. Kalau kalian nggak mencoba, kalian nggak akan tahu hasilnya. Jadi konten kreator itu bisa dibilang banyak yang gagal dan banyak juga yang berhasil. Jadi kebanyakan sekitar 80% itu yang gagal. Gimana sih caranya konten kreator itu bisa gagal? Apa penyebabnya? Dan sekitar 20%-nya yang berhasil. Jadi nggak semua konten kreator itu bisa berhasil. Nah, khusus banget yang memenuhi persyaratan. Kalian bisa tahu lah persyaratannya itu 1 tahun orang buat video. Kita buat video semenarik mungkin. Kalian jungkir balik dulu. Gimana sih caranya memenuhi persyaratan kalian buat video. Karena kan persyaratannya itu nggak mudah, 1000 subscriber. Bahkan kalian share ke Facebook atau Instagram itu nggak semua orang itu bisa subscribe channel YouTube kalian. Kebanyakan diabaikan. Apaan sih nggak jelas gitu bikin video YouTube apa segala macem. Mungkin kalau kalian yang belum pede, biasanya orang itu mengabaikan. Kalau orang itu yang support itu kalian ucapkan terima kasih. Tapi dengan promosi juga, kalian bisa promosi di Facebook, di teman kalian, orang terdekat. Nah, kalau aku yang pasti yang awal-awal aku buat konten itu, aku selalu buat kayak siaran langsung. Hai guys, assalamualaikum, jangan lupa ya mampir ke channel YouTube Nani dengan materi seputar YouTube dan tips dan trik. Nah, kalian bisa temukan dengan kata storytelling yang bagus. Jadi nanti dia itu bisa subscribe dengan senang hati. Alhamdulillah sih di channel YouTube aku itu banyak yang supportnya itu karena aku pebisnis online yang banyak yang support dan subscribe itu teman-teman online aku ya. Bahkan kalau temen pun nggak semuanya support ya. Jadi kalian itu nanti bisa mengetahui mana orang yang baik, mana enggak dalam istilahnya kalian promosi ya guys. Intinya kalian bisa lihat, karena kalau misalnya aku pun mendapatkan subscriber pun susah banget guys. Intinya banyak yang support, banyak yang enggak, nanti kalian bisa lihat deh. Karena di situ kan kalian berjuang tuh gimana sih caranya dapat subscriber. Jadi kalian bisa melihat mana orang-orang yang support kalian, mana tidak. Karena setiap konten kreator itu berbeda-beda. Kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh bisa 4 bulan, 8 bulan, 1 tahun gitu. Jadi tergantung persyaratan kalian itu penuhi ya guys. Jadi aku pun mendapatkannya itu 1 tahun. Jadi kalian itu kalau kalian hokinya bagus bisa 4 bulan kalian lakukan. Nah, poin terakhir yaitu adalah mau belajar. Aku nggak ada henti-hentinya ke kalian. Aku pun konten kreator yang baru, yang masih berproses. Meskipun sudah dimonetisasi, meskipun sudah ada iklannya, tapi aku masih belajar. Masih terus mengasah ilmu, masih terus menjadi konten kreator yang berkualitas, terus mau belajar. Jadi konten kreator itu jangan cepet puas, jangan pernah cepet puas. Kalian harus terus belajar dalam hal-hal yang kalian lakukan. Kalian buat konten yang menarik mungkin. Karena kalau kalian sudah cepet puas, sudah merasa hebat, kalian itu istilahnya di situ-situ aja. Jadi kalian harus terus belajar. Kalian itu
ciptakan karya yang terbaik. Nah, nanti di situ karena proses itu nggak ada yang mengkhianati hasil. Kemungkinan konten kreator itu berproses 1 tahun, tapi kedepannya kan nggak ada yang tahu, penontonnya rame, jutaan, ribuan, kalian mendapatkan endorse, mendapatkan paid promo, tambahan uang penghasilan. Kan intinya kalian buat konten YouTube itu pasti tujuannya dengan cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pastikan dalam internet itu ada sosial media atau supplier brand-brand yang melirik channel YouTube kalian. Kalau kalian berbakat, mungkin mengajak kerjasama, hal apapun. Jadi kalian tetap melakukan dengan sungguh-sungguh aja, karena istilahnya kalian percaya aja semua hal orang itu lakukan biasanya berproses, nggak ada hal yang istilahnya dilakukan dengan instan. Jadi semua itu butuh belajar, konten kreator itu butuh belajar, jangan cepat puas intinya. Kalian tetap harus ciptakan konten yang menarik, kalian jadi orang yang bermanfaat, kalian harus istilahnya dalam bentuk ilmu, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk saran, kalian harus jadi orang yang bermanfaat. Nah, jadi kalian itu jangan pelit ilmu, intinya kalian harus istilahnya kalau kalian berbagi ilmu itu kan istilah salah satu amal juga. Jadi kalian jangan pernah cepet puas, jangan pelit ilmu, kalian harus terus belajar, intinya terus belajar bersama orang-orang yang berpengalaman sebelumnya, guys. Oke guys, segitu dulu tentang mau jadi konten kreator. Kalian harus tahu 6 hal ini versi Nani Channel yang aku kupas dalam YouTube Nani Channel. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa aku butuh saran, komen, subscribe channel YouTube aku biar semakin berkembang, karena channel YouTube aku alhamdulillah sudah sekitar 2300 subscriber ya guys. Tetap dukung channel YouTube Nani Channel agar terus berkembang. Jangan lupa aku butuh like, comment, subscribe, di share ke sosial media yang kalian punya. See you next video, bye bye.